Halo sayang. Oh iya, lagi habis nongkrong sama teman. Kamu lagi ngapain? Iya, bentar lagi sampai. Lagi di jalan. Oke. Iya sayang. Apa kak? Ah! Zebra 90, Zebra 5, silakan masuk Taruna. Selamat pagi Pak, izin melaporkan telah terjadi 33L di Jalan Putarung, Kampung Trikora antara SPM dengan mobil, demikian. Izin mengulangi, telah terjadi 33L di Jalan Utarum Kampung Baru antara SPM dengan mobil, demikian 86. 86 Pak, 86. Selanjutnya, laksanakan pengaturan lalu lintas di TKP sementara kami persiapkan untuk menuju ke TKP, demikian 86. 86. Izin mendahului 811, 813, selamat pagi Pak. Dengan ucapan yang sama, 811, 813, selamat pagi. Setelah menerima laporan dari anggota patroli bahwa telah terjadi laka lantas antara SPM dan mobil di Jalan Utarum Kampung Trikora, anggota piket laka pun dengan sigap melanjutkan informasi kepada Kaurbin Ops Satlantas Polres Kaimana guna menerima perintah lebih lanjut. Tolong ikutkan rekan-rekan untuk kita segera menuju ke TKP. 86, mohon izin. Usai menerima instruksi dari KBO Satlantas Ibtu Edi Sumule, anggota piket laka dengan segera menghubungi rekan-rekannya untuk mempersiapkan diri dan segala kelengkapan sebelum menuju ke TKP. Tidak hanya itu, tak ketinggalan, piket laka pun menghubungi anggota Urkes Polres Kaimana guna bersama-sama memberikan pertolongan pertama kepada korban laka lantas. Segala kelengkapan peralatan dan kerjasama personil yang baik dibutuhkan dalam menindaklanjuti setiap laporan pengaduan, merupakan satu kunci utama keberhasilan dalam menyelesaikan pengaduan terkait adanya informasi laka lantas. Meluncur ke TKP, siap, 86. Acara arahan pimpinan yang sering dikenal dengan APP merupakan standar operasional prosedur sebelum personil Polri mendatangi suatu tempat kejadian perkara. Siap gerak. Setempat gerak. Selamat pagi. Baik, kenapa? Baik, sesuai dengan laporan dari unit patroli tadi bahwa telah terjadi laka lantas di Jalan Utarum Kampung Trikora. Untuk itu kita akan mendatangi TKP tersebut dan pastikan peralatan yang kita bawa lengkap, jangan sampai ada yang tercecer, sehingga nanti di TKP kita kebingungan untuk mencari peralatan yang kurang. Baik, paham? Ya. Baik, siap gerak. Sebelum kita ke TKP, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terapat, istirahat tempat, gerak. Usai menerima arahan dari Kaurbin Ops Ibtu Edi Sumule, personil Satlantas dan Urkes Polres Kaimana langsung bergerak dengan kendaraan dinas roda 4 beserta perlengkapan penanganan TP-TKP yang dimiliki. Dengan menempuh waktu 7 menit perjalanan, akhirnya personil Satlantas dan Urkes Polres Kaimana tiba di lokasi tempat kejadian perkara laka lantas antara satu unit SPM dan satu unit mobil. Tahapan demi tahapan sesuai standar operasional prosedur dalam penanganan suatu TKP laka lantas mulai dilakukan para personil yang telah mahir dan memiliki keahlian dalam pengolahan TKP.
Aibtu Sugeng Basori dengan cepat langsung melakukan pengecekan awal kondisi korban pengendara SPM yang telah terbaring lemah dalam kondisi bercucuran darah akibat luka berat yang ditimbulkan dari laka lantas. Setelah melakukan pengecekan kondisi korban dan sebelum dievakuasi ke rumah sakit, terlebih dahulu Aibtu Sugeng Basori memberikan tanda atau sketsa pada korban dan bukti-bukti berupa ceceran darah, pecahan kaca, serta alat-alat kendaraan yang terlepas akibat laka lantas. Setelah mengetahui korban SPM mengalami patah tulang kaki kanan dan luka berat pada kepala, Urkes Polres Kaimana dengan gerak cepatnya memberikan pertolongan pertama kepada korban pengendara SPM sebelum dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih serius. Keterbatasan personil Urkes bukan menjadi halangan pelaksanaan tugas mereka dalam membackup personil Satlantas Polres Kaimana melakukan evakuasi korban pada suatu kejadian kecelakaan lalu lintas. Dengan berbekal ilmu kesehatan yang dimiliki, memperlakukan korban yang mengalami patah tulang dan luka berat bukan merupakan hal baru bagi personil Urkes Polres Kaimana di dalam melakukan penanganannya, sehingga proses evakuasi korban SPM ini pun berjalan cepat, aman, dan lancar. Pengamalan catur prasetya kedua, yaitu menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas personil Polri di lingkungan Polres Kaimana. Berjarak kurang lebih 10 meter dari korban SPM, Bribtu Ivan melakukan pengambilan dokumentasi awal sebagai bukti dari kasus laka lantas. Setelah itu, Bribka Harwades mengecek langsung kondisi kesehatan korban pasca laka lantas yang terjadi. Setelah melarikan korban SPM ke rumah sakit terdekat, kembali personil Urkes yang dibantu personil Satlantas Polres Kaimana melakukan evakuasi korban pengendara mobil dengan kondisi patah tulang pada bagian leher dan luka berat pada bagian kepala. Penanganan terhadap korban patah tulang selalu dilakukan secara hati-hati oleh personil Urkes dan Satlantas sehingga korban tidak mengalami cedera tambahan saat dilakukan evakuasi awal dari tempat kejadian perkara. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat pengendara mobil menggunakan handphone saat berkendara, gagal fokus dengan adanya tumpukan pasir yang menutupi 1,5 meter badan jalan, menyebabkan pengendara mobil melakukan manuver ke kanan sehingga
menyerempet pengendara SPM pada ruas lajurnya. Proses evakuasi kedua korban laka lantas, baik korban pengendara SPM dan korban pengendara mobil beserta kendaraannya, dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga arus lalu lintas di Jalan Utarum Kampung Trikora boleh kembali lancar sebagaimana biasanya. Dengan peralatan identifikasi yang memadai dan keahlian yang mumpuni, personil Satlantas Polres Kaimana mulai melakukan pengukuran, penomoran, pemberian tanda di TKP sebagai dasar untuk menentukan jarak antar titik dengan metode garis alas dan atau metode segitiga dan atau metode koordinat yang meliputi titik pokok pengukuran, key point, posisi kendaraan yang terlibat, posisi korban, posisi barang bukti, panjang bekas rem, dan lebar jalan. Tidak hanya melakukan pengukuran di TKP, personil Satlantas Bribka Munawir menggali informasi kepada para saksi yang pada saat kejadian ada di lokasi tersebut, sehingga bisa menambah keterangan agar membuat terang kasus laka lantas yang telah terjadi saat ini. Dengan mengikuti acuan standar operasional prosedur yang telah ditentukan, maka dalam pelaksanaan tugas apapun itu, terkhusus dalam menangani kasus laka lantas saat ini, tindakan yang keliru dalam mengambil suatu keputusan di lapangan dapat diminimalisir. Kerjasama dan kekompakan pun menjadi faktor utama selain penerapan standar operasional prosedur, sehingga pengungkapan suatu kasus, baik pidana maupun laka lantas, dapat diungkap secara cepat dan tepat. Akhir kata, kita hebat karena kita bisa, dan karena kita bisa, keberhasilan itu adalah milik kita. Jayalah terus lalu lintas Bayangkara, Polantas presisi untuk negeri. Selamat pagi. Kami dari Satlantas Polres Kaimana menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Kaimana untuk mari tertib lalu lintas untuk keselamatan.